Halo Sobat Bisnis, walaupun banyak orang beranggapan di desa sudah tidak memungkinkan untuk membuka bisnis apapun, sebetulnya jika Sobat Bisnis mau untuk mencari dan mengeksplorasi banyak peluang usaha yang tersedia di desa. Walaupun dengan modal yang kecil, tapi tetap memiliki potensial untuk menghasilkan cuan tiap hari sob. Di video kali ini kita akan membahas beberapa ide bisnis yang bisa Sobat Bisnis kerjakan di desa, yang bisa memberikan Sobat Bisnis pemasukan harian. Pastikan Sobat Bisnis nonton video ini sampai akhir, karena ide bisnis yang terakhir masih jarang banget pesaingnya nih sob. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan share ke teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Langsung aja ke ide bisnis yang pertama. Kebutuhan masyarakat akan 9 bahan pokok selalu tinggi, tak peduli di desa ataupun di kota. Tapi sayangnya terkadang penduduk desa harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk berbelanja di warung sembako yang lengkap sob. Nah, kesempatan ini bisa Sobat Bisnis manfaatkan untuk membuka toko sembako yang lengkap di desa Sobat Bisnis. Dengan begitu, masyarakat akan merasa terbantu karena tak perlu lagi berjalan jauh untuk membeli 9 bahan pokok mereka. Sediakan bahan pokok yang paling sering dibeli masyarakat, contohnya beras, gula, telur, minyak goreng, bumbu dapur, mie instan, aneka kopi, perlengkapan mandi, dan masih banyak lagi. Berikan pelayanan terbaik dan pastikan toko Sobat Bisnis dalam keadaan bersih dan rapi agar pelanggan lebih senang sob. Untuk membuka warung sembako ini, Sobat Bisnis perlu menyiapkan modal antara 30-50 juta aja sob. Tapi modal itu tergantung seberapa lengkap warung sembako Sobat Bisnis, karena semakin lengkap modal yang diperlukan semakin banyak pula sob. Semua orang butuh minum, tetapi tidak semuanya memiliki akses air bersih, seperti memasang pump. Terutama di pedesaan nih sob. Untuk mendapatkan air minum yang bersih dan sehat, beberapa orang menggunakan cara-cara tertentu, misalnya dengan merebus air sumur, membeli air galon, atau menggunakan filter tertentu. Sehingga peluang bisnis untuk menjual air galon sangat prospektif untuk masa depan nih sob. Tak heran jika banyak orang yang membuka depot air minum galon untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, bisnis air galon juga membantu masyarakat untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Jika di desa Sobat Bisnis belum ada usaha ini bisa menjadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan nih sob. Modal yang harus disiapkan untuk membuka usaha air minum isi ulang adalah sekitar 30 jutaan aja sob. Di era digital seperti sekarang, semua orang termasuk yang tinggal di desa pasti akan butuh handphone dan pulsa yang mencukupi untuk mengontak anggota keluarga maupun untuk mengisi paket data internet. Begitu juga dengan listrik yang sangat diperlukan untuk mengisi daya baterai handphone sekaligus mengoperasikan peralatan elektronik rumah tangga. Makanya ide bisnis di desa berupa agen isi ulang pulsa dan token listrik ini sangat menguntungkan lantaran banyak dicari nih sob. Untuk modal awalnya, Sobat Bisnis hanya perlu menyiapkan setidaknya kurang lebih 10 jutaan untuk semua perlengkapan yang dibutuhkan, dan Sobat Bisnis bisa menghasilkan keuntungan sebanyak hampir 2 juta rupiah per bulan dari model bisnis ini. Ide usaha yang menarik dan potensial bagi Sobat Bisnis yang tinggal di pedesaan selanjutnya adalah jasa pangkas rambut. Jasa pangkas rambut ini bahkan tidak harus mengeluarkan modal yang banyak untuk memulai usahanya sob. Hanya butuh 3 jutaan saja nih. Namun untuk memulai usaha pangkas rambut tentunya Sobat Bisnis harus memiliki keahlian di bidang jasa potong rambut. Tetapi kalau belum ada keterampilan tersebut, Sobat Bisnis bisa mengambil kursus atau magang di beberapa pangkas rambut yang ada. Sasaran konsumennya jelas anak-anak muda, karena walaupun di desa, seiring dengan majunya teknologi internet zaman sekarang membuat orang di desa pun sudah bisa mengenal dan paham terhadap fashion dan gaya rambut kekinian. Sedangkan untuk lokasi pangkas rambut sendiri, jika belum ada tempat atau lokasi yang strategis, Sobat Bisnis bisa memulainya di rumah sendiri sob. Untuk peralatan pangkas rambut sendiri bisa dibeli melalui toko online dan harganya pun tidak begitu mahal, tergantung selera sih. Jika cukup uang, Sobat Bisnis bisa membeli yang harganya di atas 1 jutaan. Untuk peralatan seperti kursi bisa memanfaatkan kayu atau minta dibuatkan kursi untuk pangkas rambut sama bapak atau tukang kayu yang ada di dekat rumah Sobat Bisnis. Selain itu, Sobat Bisnis juga perlu menyiapkan beberapa lembar kaca dan foto model gaya rambut kekinian. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang mempunyai kendaraan sepeda motor untuk kebutuhan sehari-hari. Sepeda motor adalah alat transportasi andalan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Sepeda motor saat ini boleh dibilang menjadi salah satu kebutuhan manusia yang penting banget, sehingga kalaupun nggak bisa membeli motor baru, orang akan membeli sepeda motor bekas. Seiring meningkatnya angka penjualan sepeda motor, terus mendorong kemunculan peluang bisnis turunan yang cukup menjanjikan. Salah satunya jasa bengkel sepeda motor.
Tak hanya manusia saja yang perlu melakukan perawatan diri, kendaraan motor pun demikian. Tujuannya tentu saja agar kendaraan roda 2 tetap prima ketika digunakan. Adapun jenis servis yang sering dibutuhkan oleh pengguna sepeda motor yaitu servis mesin, karburator, menyetel rantai, ganti oli, dan lain-lain yang membutuhkan tenaga mekanik tentunya. Untuk modalnya sendiri kurang lebih antara 15 jutaan sob. Tapi selain modal, hal yang perlu diperhatikan ketika sobat bisnis membuka bengkel sepeda motor adalah keterampilan montir. Karena mau selengkap apapun bengkelnya, kalau montirnya kurang profesional maka usaha bengkelnya nggak akan bertahan lama sob. Jadi buat sobat bisnis yang lulusan SMK jurusan TKR nih, atau yang bisa mengotak-atik kendaraan bermotor, bisa mencoba usaha ini di rumah. Ide bisnis ini belum banyak pesaingnya nih sob. Kalau sobat bisnis punya ilmu di bidang terapi fisik dan sekarang mencari ide bisnis yang tidak memerlukan terlalu banyak space, tempat maupun modal, cobalah ide bisnis di desa menawarkan jasa pijat keliling. Pasalnya, penduduk desa pastinya akan sering merasa pegal dan lelah setelah melakukan pekerjaan fisik seharian, sehingga mereka akan butuh jasa pijat refleksi. Untuk memulai bisnis ini, sobat bisnis cukup menyiapkan alat pijat dan tikar yang bisa dibawa kemanapun. Karena sobat bisnis akan lebih sering berkunjung ke rumah pelanggan. Jadi sobat bisnis bisa berhemat biaya sewa tempat dan keuntungannya juga lebih besar. Manfaatkan media sosial untuk mengiklankan jasa pijat keliling sobat bisnis. Untuk tarif, sobat bisnis bisa mematok harga yang sesuai dengan keahlian sobat bisnis, atau bisa juga mematok harga seikhlasnya nih sob. Nah, itu tadi beberapa ide bisnis yang bisa sobat bisnis kerjakan di desa. Semua bisnis pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Semoga sobat bisnis bisa segera membuka bisnis yang sobat bisnis inginkan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Audi mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.